Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Tiga karyawan PT Freeport ditembak kelompok bersenjata di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Tiba menggunakan kapal di Pelabuhan Manokwari, 13 jamaah tablik akbar dari Sulawesi Selatan dikarantina selama 14 hari. Seorang pria di Kabupaten Merauke ditemukan tewas. Penyebab kematian diduga karena COVID-19. Tiga orang karyawan PT Freeport Indonesia ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Penembakan ini membuat warga Mimika ketakutan karena lokasi Kuala Kencana masih berada di dalam kota. Dari gambar dan video yang diterima tim Biro Papua di lapangan, tampak ada seorang warga asing yang tergeletak di depan kantor PT Freeport. Selain itu juga ada 2 warga Indonesia yang terkena tembakan di dalam kantor. Kejadian penembakan ini terjadi pada Senin pagi di mana aktivitas perkantoran baru saja dibuka. Diketahui korban warga negara asing tersebut adalah Graham Thomas Wall, saat ini masih dalam kondisi kritis dan dirawat di RSUD Mimika. Sementara 2 karyawan lainnya adalah Jibril Bahar dan seorang pekerja wanita Yosepina juga mengalami luka tembak. Aparat gabungan TNI dan Polri langsung melakukan antisipasi dengan menutup pintu utama gerbang Kuala Kencana sehingga akses masuk warga dibatasi dan melakukan pemeriksaan setiap bis dan kendaraan karyawan yang keluar. Situasi di areal Kuala Kencana Mimika masih mencekam di mana masih terdengar suara tembakan dari dalam hutan Kuala Kencana. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ke-13 orang jemaah tablik ini satu persatu turun dari tangga kapal KM Ciremai di Pelabuhan Manokwari, Papua Barat, Senin siang. Petugas karantina kesehatan pelabuhan menyemprotkan cairan disinfektan pada 13 jemaah tablik yang baru saja kembali dari Goa, Sulawesi Selatan mengikuti Ijtima Ulama. Kepala Seksi Pengendalian Epidemiologi Karantina Kesehatan Pelabuhan Manokwari Agung Budi Jomo mengatakan ke-13 orang ini akan dikarantina selama 14 hari sesuai aturan pemerintah yang mewajibkan seluruh warga yang datang dari daerah terpapar COVID-19 harus dikarantina. Sudah didaftar, kalau yang tiket turun Manokwari harusnya 16, tetapi yang 3 dari Nabire dan Nabire Bupati Manokwari tidak berkenan menerima, sehingga diminta untuk melanjutkan perjalanan ke Biak nanti diturunkan ke Biak. Pak, pada hasil pemeriksaan ke-13 orang itu seperti apa? Semuanya dari 16 dan dari dengan teman-temannya semua sehat semua. Tidak ada yang memiliki suhu sampai 37 pun tidak ada. Normal Pak ya? Ya normal, semuanya sehat semua. Tapi mereka berasal dari daerah endemik kan? Mereka dari ikut pertemuan istimewa di Goa, Makassar. Jamaah tablik ini Pak ya? Jamaah tablik. Jadi semuanya dalam kondisi sehat, namun demikian perlu karantina mandiri. Nah, nanti karantina mandiri tergantung dari Bupati mau ditempatkan di mana. Kalau kemarin saya secara pribadi mengusulkan kepada Kepala Dinas
untuk dikarantinakan di masjid Anda ya. Dari data yang diperoleh KKP Manokwari, terdapat 16 orang warga yang mengikuti acara Ijtima Internasional di Goa. 3 orang lainnya turun di Pelabuhan Nabire pada Selasa siang. KKP Manokwari juga telah melakukan pemeriksaan awal 13 warga tersebut dan semuanya dalam kondisi sehat. Mencegah penyebaran COVID-19, karantina kesehatan pelabuhan terus melakukan upaya penyemprotan disinfektan bagi setiap penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk membantu tenaga medis dalam menangani wabah virus corona, Kementerian Kesehatan mengirim 22 koli obat dan alat pelindung diri ke Kabupaten Mapi. APD dan obat ini akan diterbangkan menggunakan pesawat karavan ke Kabupaten Mapi lewat Bandara Mopah Merauke. Mau dibawa kemana? Ke KB, Pak. Ke KB ada berapa koli banyak? Masih ada tambahan katanya, Pak. Masih ada tambahan. Dengan pesawat apa ini? Sama Air. Sama air ya? Iya. Ini aja, ada berapa koli nih Mas? Jadi total berapa koli, Franz? Manifestnya 12 koli. 12 koli ya? Iya, Khusus itu- obat-obatan aja? Khusus obat-obatan sama alat-alat. Alat-alat. medis. Untuk mana, dari mana nih? Untuk Kabupaten Mapi. Mapi ya? Iya. Dari Dinkes ya? Iya. Sementara itu, penutupan akses penumpang di Bandara Mopah Merauke tidak menjadi kendala dalam pengiriman obat dan APD karena pesawat masih bisa melayani pengiriman barang dan sembako via udara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran virus corona, tim gugus tugas COVID-19 Mimika terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada fasilitas umum yang ada di Kabupaten Mimika. Penyemprotan disinfektan pada pusat perbelanjaan, kawasan pertokoan, serta rumah sakit umum daerah Timika, tim Satgas COVID menyemprot setiap kursi, hingga ruangan karyawan dan tempat yang sering didatangi warga Timika. Hingga Senin, data terakhir menyebutkan pasien positif corona di Kabupaten Mimika 2 orang, pasien dengan pengawasan atau diisolasi 4 orang, dan 32 orang dalam pemantauan di rumah masing-masing. Pemda Mimika telah mengeluarkan instruksi agar masyarakat berada di rumah dan hidup bersih. Bahkan Bupati Mimika telah melakukan pembatasan jam operasional pasar serta pusat perbelanjaan di Mimika menjadi 8 jam. Dari Kabupaten Mimika, Igo Batmomolin melaporkan.